Coba kitab-kitab lain, Injil, Taurat, Zabur. Ya. Mana? Injil, Taurat, Zabur. Ada yang hafal? Enggak ada. Siapa yang hafal Injil, Taurat, Zabur? Zaman masa itu pun enggak ada yang hafal. Ya apalagi sekarang sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara hadirin sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah. Malam ini kita kembali bertemu atau dipertemukan untuk kita bersilaturahmi sambil sekaligus kita bersama-sama mengkaji tentang berbagai aspek petunjuk Allah dalam Al-Quran, yang mana petunjuk-petunjuk itu tidak sedikit ya, ada dalam bentuk peristilahan-peristilahan, yang mana peristilahan itu perlu diketahui makna arti yang sebenarnya. Sebab peristilahan itu tidak sedikit sering terjadi pengertiannya tidak hanya satu pengertian, tapi ada beberapa pengertian. Tergantung siyahul kalam yang ada pada ayat itu, baik ayat sebelum maupun sesudahnya. Saudara sekalian, kita telah membahas pada beberapa minggu yang lalu istilah muridun. Nah, sekarang ada lagi istilah yang juga kita perlu ketahui. Istilah itu pengertiannya seperti apa. Dalam Al-Quran ada istilah burhanun. Dalam Al-Quran ada istilah burhanun. Seringkali burhanun itu umumnya hanya dipahami sebagai pertolongan dari Allah. Betul. Seringkali hanya dipahami sebagai pertolongan dari Allah saja. Padahal burhanun itu ternyata mempunyai beberapa pengertian. Ya. Yang pengertian itu akan tergantung ayat sebelum dan sesudahnya. Burhanun, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, nah, contohnya burhanun di surat Yusuf ayat 24. Dan baca bud. Pada ayat ini burhanun ya itu diberikan kepada orang yang
orang soleh yang istiqomah terhadap aturan Allah. Maka pada saat tertentu dia terjebak kepada sebuah perbuatan yang mencelakakan dia. Nah, datanglah burhanun. Jadi burhanun di situ pertolongan dari Allah yang datang seketika saat kita kalau tidak ditolong oleh Allah udah terjadi, kira-kira begitu. Makanya di sini dicontohkan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'ahu burhana rabbih. Yusuf dengan Siti Zulaikha waktu itu, kalau bahasa kita hammat bihi wa hammat biha itu dua-duanya udah ngebet. Nah, gitulah. Dua-duanya sudah ngebet di sebuah tempat yang sepi, sunyi. Gitulah. Gak ada yang mengawasi. Artinya kalau tidak ada pertolongan Allah udah terjadi yang namanya di sini bahasa. Jadi kalau tidak ditolong oleh Allah, Yusuf sebagai orang yang soleh waktu itu udah kejadian perbuatan paksa antara Yusuf dengan Zulaikha. Karena dua-duanya udah ngebet. Bayangkan aja dua-duanya ngebet, orang tidak ada, kita begitu udah jadi melakukan perbuatan paksa. Nah, maka di sini ada dua keterangan. Pertama, burhanun itu Allah menolong kepada Yusuf, ya, menjadi sadar, sesadar-sadarnya bahwa dia terjebak dalam sebuah pusaran, ya, kemaksiatan. Yang kedua di sini, burhan Rabbi, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Jadi Yusuf saat itu kalau ditolong oleh Allah dalam istilah burhan sudah terjadi pasti melakukan perbuatan fahsya. Nah, di sini ada sebuah hal yang perlu dipahami. Perbuatan fahsya di sini sebutan kepada hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, ya, hubungan kelamin yang tanpa nikah, itu disebutnya fahsya. Pada ayat lain, hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, ya, yang tidak sah, ada yang disebut dengan azani, zina. Nah, ternyata dalam Al-Quran fahsya dengan azani berbeda. Dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat diterangkan, sudah lewat nih. Jadi kalau hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan bukan profesi, itu disebutnya fahsya, bukan profesi. Kalau hubungan kelamin laki-laki dan perempuan yang ya tidak sah profesi, itu sebutnya azani. Jadi azani itu penzina, jadi profesi. Azani itu profesi. Kalau fahsya bukan profesi. Hukumannya berbeda dalam Al-Quran. Ini yang sudah diterangkan pada episode yang lalu. Kalau hukuman fahsya itu juga sama dengan yang termasuk perbuatan fahsya yang tadi itu diterangkan ialah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan bukan profesi. Termasuk juga disebut fahsya hubungan sejenis. Nah, ini terangkan di dalam surat yang menerangkan tentang kaum Nabi Lut. Nah, kata Nabi Lut, kenapa kalian telah melakukan perbuatan yang sebelumnya belum pernah terjadi, yaitu perbuatan fahsya. Jadi pada zaman Nabi Lut, kaum homoseks juga disebut fahsya, hubungan sejenis. Jadi ya hubungan lesbian, kalau sekarang itu homoseks, LGBT kalau sekarang, termasuk hubungan seks
bukan karena profesi, itu disebutkan dalam Quran, dikategorikan dengan sebutan fasa. Nah, sementara kalau yang melakukan perbuatannya profesi sebut azani, berbeda hukumannya. Jadi bukan dilempari dengan batu sampai mati, bukan, itu hadis itu. Dalam Al-Quran, kalau perbuatan fahsya itu dikurung seumur hidup. Ya kalau sekarang mah dibui gitu, dikurung seumur hidup sampai dia bertobat. Jadi hukumannya seumur hidup dikurung sampai dia bertobat. Ya sebut saja kalau sudah 1 tahun ternyata bertobat, memperbaiki diri lain sebagainya, itu bisa diberikan ampunan, keluarkan. Kalau benar-benar ada sebuah perubahan. Jadi perbuatan fahsya itu bukan enteng. Ya, dikurung seumur hidup sampai dia bertobat. Dalam Al-Quran tuh. Ya, ada ayat-ayatnya yang sudah diterangkan yang lalu. Sementara kalau yang namanya azani, yang zina profesi, nah itu lain lagi hukumannya. Itu dijilid, ya jalatan. Jadi dijilid, dicambuk 100 kali. Dua-duanya. Nah saudara sekalian, tapi tentu tidak ujug-ujug hukuman itu dilaksanakan oleh kita. Itu harus melalui proses pengadilan, ya, oleh pemerintah yang memegang otoritas hukuman syar'i, gitu. Jadi nggak bisa kalau kita yang menghukumi, nggak bisa. Itu harus melalui otoritas pengadilan atau pemerintah yang melaksanakan otoritas syar'i. Nah, saudara sekalian, Nabi Yusuf ini, kalau tidak ada laula arro'a burhana rabbih, kalau tidak saat itu tidak ditolong oleh Allah, pasti sudah terjadi perbuatan fahsya antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Nah, jadi burhan di sini ayat ini pertolongan Allah pada orang yang soleh di saat-saat tertentu, ya, yang kita saat itu bisa saja terjadi masuk kepada perbuatan maksiat kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Ya Yusuf disadarkan kan, seorang soleh disadarkan. Dan ini berlaku untuk kita juga sekarang. Kalau kita orang yang selalu taat kepada Allah, suatu ketika terjebak kepada perbuatan yang melanggar aturan, hukum, di mana saat itu benar-benar situasinya udah sangat sulit mengelak, kita disadarkan oleh Allah untuk tidak melakukan itu. Burhan. Ini pertolongan dari Allah yang datang saat itu tanpa diminta sebelumnya. Makanya di sini dikatakan hamma bihi wa hamma biha. Saat sudah terjadi Yusuf dengan Zulaikha itu, dua-duanya ngebet. Selanjutnya, jadi pertolongan dari Allah. Kemudian kita lihat lagi surat An-Nisa ayat 174. Jadi baca.
Nah, di sini burhanan, ini beda lagi. Ya Yohanes, kalian manusia, qad ja'akum burhanun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian burhanun mir rabbikum. Ya, bukti kebenaran daripada Tuhanmu. Ya. Yaitu bukti kebenaran tentang kerasulan. Ya. Mana bukti Nabi Muhammad sebagai rasul? Muhammad kan oleh Allah diberikan mukjizat, ya. Termasuk Al-Quran ini kan, makanya Al-Quran itu salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi yang sampai saat kapanpun tidak bisa dipalsukan, ya. Coba aja lihat Al-Quran, asal ada yang jangankan memasukkan banyak, satu ayat aja, sepotong ayat ketahuan. Ya, qad ja'akum burhanun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian bukti-bukti kebenaran daripada Tuhanmu. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan kami telah turunkan kepadamu, ya, cahaya yang jelas, artinya kebenaran yang nyata. Ini dalam surat ayat 74. Nah, di sini diterjemahkan, wahai manusia, sungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga salah satu mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, di mana Al-Quran satu-satunya kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul yang penghafalnya banyak. Coba kitab-kitab lain, Injil, Taurat, Zabur, ya, mana Injil, Taurat, Zabur? Ada yang hafal? Nggak ada. Siapa yang hafal Injil, Taurat, Zabur? Zaman masa itu pun nggak ada yang hafal. Ya apalagi sekarang sudah tidak ada. Yang asli Injil, Taurat, Zabur sudah tidak ada. Hanya tinggal cerita-cerita, hikayat-hikayat yang disusun, ya, oleh mereka-mereka dalam bentuk hikayat-hikayat, dongeng-dongeng. Tapi nggak ada. Ya, hafid Injil, hafid Zabur apalagi nggak ada. Tapi hafid Quran sekarang di mana-mana. Apalagi di kita nih ada banyak sekolah-sekolah khusus hafid Quran. Menunjukkan Quran itu benar-benar terpelihara, ya, keutuhannya. Itu salah satu mukjizat Allah yang berikan kepada Rasul Muhammad. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para rasul yang lainnya sebagai bukti kerasulan. Jadi di sini burhanum min rabbikum, bukti kerasulan daripada Tuhan. Ya, Nabi Isa, Nabi Musa, semua para rasul itu diberikan bukti-bukti kerasulan. Itu burhan. Jadi burhan di sini menunjukkan bukan pertolongan, tapi bukti mukjizat, bukti kerasulan. Nah, kita lihat Nabi Musa, ya, bisa membangkitkan yang mati, ditanya siapa yang bunuhmu. Banyak lagi bentuk-bentuk mukjizat lain. Nah. Jadi mukjizat burhanum mir rabbikum di sini menunjukkan kepada bukti-bukti kerasulan, mukjizat. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami turunkan kepada kalian, ya, cahaya yang nyata, artinya petunjuk yang nyata, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu petunjuk bagi hidup manusia yang kelengkapannya tidak ada tertandingi oleh yang lain, kitab suci yang lain. Di kitab suci Al-Quran itu petunjuk yang paling lengkap
untuk hidup kita manusia. Jadi kalau Al-Quran ada yang menyatakan kurang lengkap, ya harus dipelajari lagi. Kalau Al-Quran dinyatakan tidak bisa menjawab tantangan zaman sekarang, mempelajarinya berarti tidak utuh. Semua tantangan zaman sekarang, teknologi yang paling maju pun sekarang, itu sudah terjawab di dalam Al-Quran. Atau ada petunjuk dasarnya dalam Al-Quran. Ya, termasuk teknologi IT sekarang, teknologi nuklir, teknologi pemanfaatan sinar. Itu sudah komplit dalam Al-Quran. Ada. Kemudian juga kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Al-Mu'minun 23. Suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Al-Mu'minun 117 ya. Nah, sini Allah menyatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu. Kata-kata burhan. La burhana lahu bihi. Fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Nah, burhan di sini menunjukkan kepada meminta pembuktian. Kalau mereka menyembah Tuhan selain daripada Allah, buktikan kebenarannya. Kalau bahwa yang disembah oleh mereka itu ya, punya kekuasaan yang sama, ya, kemahakeakbaran yang sama dengan Allah. Jadi di sini mayyad Allah ilahan akhar la burhana lahu. Jadi mereka yang mengklaim ya, atau yang menyembah selain Tuhan sebenarnya Allah, ya, la burhana, tidak ada bukti kebenaran mereka. Jadi yang mereka sembah, yang mereka itu hanya hasil imajinasi. Ya. Sebut saja yang menyembah dewa yang menyembah. Pokoknya yang menyembah selain Allah. Itulah. Tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran mereka. Jadi yang disembahnya itu hanya hasil imajinasi saja. Imajinasi akal pikiran. Seperti begini, orang animis menyembah-nyembah suatu tempat, di sana ada yang ada yang menguasai tempat itu, ada yang memiliki tempat itu. Nah, itu kan tidak ada bukti yang nyata, hanya imajinasi mereka bahwa di sana ada yang menguasai. Ya, akan banyak masih tempat-tempat yang angker dikasih sesajen, tempat-tempat yang dianggap ya punya
mitos-mitos terdahulu, ya sebut saja di hormat-hormat. Seakan-akan ada sebuah kekuatan selain daripada Allah. Ya, kata Allah, dikatakan la burhana lahu. Karena bukti. Itu hanya imajinasi. La burhana lahu. Tidak ada bukti yang nyata yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran yang mereka laksanakan. Jadi menyembah selain pada Allah, ya, tidak ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan benarnya. Artinya salah. Di sini katakan maryad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan selain daripada Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Jadi suatu hal yang sangat rugi kalau melakukan ketaatan selain daripada Allah. Ya apalagi kalau kita mengaku seorang muslim tapi juga melaksanakan ketaatan selain pada Allah, itu masuknya pada kategori musyrik. Ya. Kalau kita ngaku seorang beriman, melakukan ketaatan selain daripada Allah, ketaatan yang sama, menganggap sesuatu ada kekuatannya, ya, sampai diminta untuk apa saja lah, untuk lancar usaha, diminta untuk ya mudahnya mendapat jabatan dan lain sebagainya. Maka bagi seorang muslim kalau melakukan itu masuknya kepada kategori musyrik. Dalam Al-Quran dinyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang musyrik menyekutukan kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Selain daripada dosa musyrik itu kalau bertobat benar-benar itu diampuni. Diampuni. Selain musyrik, bentuk dosa apapun Allah akan ampuni selama dosa tobatnya yang taubatan nasuha. Tapi musyrik tidak. Yang tidak diampuni. Kalau dia mati tidak sempat tobat dulu, tidak diampuni. Nah, jadi pada kata-kata ini la burhana lahu, pengertiannya tidak ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran sembahan mereka, kebenaran terhadap ketaatan mereka. Gitu. Kita lanjutkan. Surat Al-Baqarah ayat 111. Nah ini masih, kalau yang barusan Al-Mu'minun ya, Al-Baqarah ayat 111. Bud baca bud. Ganti-ganti bacanya. Nah, pengertian burhan di sini beda lagi. Pengertian burhan di sini ialah penuntutan bukti klaim terhadap klaim mereka terhadap surga.
Orang-orang Yahudi dan Nasrani menyatakan di sini nih, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan. Ya, hanya angan-angan belaka. Klaim. Angan-angan klaim sepihak belaka. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Buktikan. Kalau memang benar keyakinan mereka seperti itu, buktikan. Mana yang melandasi kebenaran klaim mereka. Jadi burhan di sini, ya, burhan di sini Allah menuntut bukti klaim mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasrani mengklaim nggak akan masuk surga selain daripada mereka Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Tolong buktikan. Kalau memang mereka yang masuk surga, mana buktikan. Itu. Sementara mereka dengan Tuhannya saja musyrik. Nasrani kan menyatakan Isa ibnullah. Yahudi menyatakan Uzair ibnullah. Dan musyrik. Jadi kalau mereka menyatakan klaim sepihak seperti itu hanya angan-angan. Dan kelompok mana saja sama. Dari kelompok manapun, aliran-aliran manapun yang menyatakan bahwa kelompok mereka, aliran mereka lah yang akan masuk surga, itu hanya amaniyuhum, angan-angan. Sebab kalau bukan angan-angan, tolong buktikan. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Buktikan klaim itu. Kalau memang benar, in kuntum shodiqin. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian kita lanjut surat Al-Anbiya ayat 24. Al-Anbiya 24. Maka mereka mengambil kesimpulannya adalah dalam menjadi Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang masuk dan peringatan bagi orang-orang yang setuju. Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak karena itu mereka berpaling. Ya. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amin takhudu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum hadza dzikru mamma iya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamunal haq wa hum mu'ridun. Nah, di sini katakan, atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang yang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak, kebenaran. Karena itu mereka berpaling. Ini juga sama. Qul hatu burhanakum hadza dzikru ma iya wa dzikru min qabl bal aktsaruhum la ya'lam. Jadi mereka mengklaim Tuhan-Tuhan itu karena tidak tahu. Tidak tahu Tuhan yang harus ditaati itu yang mana. Tidak tahu.
maka mereka mengklaim Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Buktikan oleh Muhammad bahwa Tuhan yang wajib diibadati, yang wajib ditaati itu hanya Allah. Ini juga bukti. Burhan di sini menyatakan bahwa bukti kebenaran tentang ketuhanan. Nah, di sini. Ittakhadhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum. Ini kan qul hatu burhanakum. Hadza dzikr mamma iya wa dzikru man qabl bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haq wa hum muridun. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk membuktikan kebenaran ketuhanan kepada mereka. Untuk membuktikan tauhidullah yang benar kepada mereka. Karena mereka layak lamun, tidak mengetahui. Jadi burhan di sini menunjukkan bukti kebenaran ketuhanan. Bahwa Tuhan yang harus ditaati itu hanya Allah. Bukti juga di sini. Qul hatu burhanakum ada. Tunjukkan oleh Muhammad bahwa Allah itulah satu-satunya ya yang harus diibadati, satu-satunya yang harus ditaati, satu-satunya yang harus diminta, dimohon. Makanya dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu na'budu, ibadah, taat. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah minta pertolongan. Banyak di kalangan, ya bisa juga kadang-kadang di kalangan saudara-saudara kita ngaku muslim, mukmin, minta pertolongan itu bukan hanya kepada Allah, kepada yang lain juga minta. Seperti kurang yakin gitu atas kemahakuasaan Allah tuh, seperti kurang yakin, maka minta juga kepada yang lain-lain. Ya udah tahu semua lah, tidak harus sebutkan yang lain-lain itu apa saja, siapa saja. Kepada Allah minta, kepada yang lain minta, ya, gitu ya. Sehingga menunjukkan seperti tidak yakin benar terhadap kemahakuasaan Allah. Padahal setiap hari dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dalam sholat ada agreement kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk mencari keridoanmu. Nah, lillahi rabbil alamin. Hanya atas dasarmu, aturanmu. Pernyataan itu dibaca setiap sholat. Tapi prakteknya ngomong udah gak sesuai dengan aturan. Tingkah laku udah tidak sesuai dengan aturan. Dagang tidak sesuai aturan Islam. Ya, dagang, bertani, berniaga, dan lain sebagainya. Banyak pada prakteknya tidak sesuai dengan apa yang dibaca dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak sesuai dengan itu. Banyak prakteknya seperti itu. Kita lanjutkan. Surat An-Naml. An-Naml 2764. 2764. Ayo baca.
Ya, baca. Entah dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi dan memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Apakah di samping bahwa ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kami orang yang benar. Nah ini kan, bukankah dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Nah ini juga kan karena banyak orang-orang manusia ya, yang punya anggapan bahwa alam ini jadi sendiri. Ya, teori alam teori apa itu ya? Alam ini jadi sendiri seperti ini, ya. Padahal kalau memang alam ini jadi sendiri, manusia hidup jadi sendiri, tumbuh-tumbuhan tidak ada yang memelihara, tidak ada yang menumbuhkan. Nah, mana buktinya? Buktikan kebenaran kalau memang alam ini jadi sendiri. Bagaimanapun, kalau orang yang mempunyai akal yang sehat, daya nalar yang cerdas, pasti akan mengakui alam ini ada yang menciptakan. Karena buktinya ada pemeliharaan, buktinya ada pengaturan. Seperti beredarnya planet-planet, bintang-bintang lain sebagainya, pada peredaran masing-masing tanpa tabrakan. Kalau ada yang mengatur, nggak mungkin. Siapa yang mengatur itu? Nah, disinilah Islam menunjukkan. Itulah Allah yang mengatur semua kehidupan di jagat raya ini. Sehingga tidak ada peredaran bumi, matahari, dan planet-planet lainnya tabrakan atau keluar dari porosnya. Karena akan berakibat yang sangat fatal. Maka kalau itu beredar dengan tetap, terus terpelihara, padahal banyaknya tanpa tidak terhingga, berarti ada yang ngatur. Tidak mungkin nggak ada yang ngatur. Bisa beredar dengan peredarannya masing-masing. Nah, di situ menunjukkan bahwa ada yang ngatur itu siapa? Islam menunjukkan itulah Allah. Nah, orang-orang manusia banyak yang memahami, ini alam saja terjadi. Bahwa apapun terjadi karena alam. Sehingga segala sesuatu hanya ya diyakini kejadian tanpa ada yang mengendalikan. Kejadian alam saja. Gempa bumi, kejadian alam. Ya. Longsor, tebing, kemudian banjir bandang, kemudian yang namanya tsunami, itu kejadian alam. Betul, kejadian alam. Tapi siapa yang menggerakkan itu? Kenapa terjadi seperti itu? Itu ada yang mengatur. Nah, apalagi kita sebagai kaum muslimin, dalam Al-Quran diterangkan, tatkala tingkah laku manusia sudah melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, Allah turunkan musibah. Dalam segala bentuk musibah. Bisa musibah dalam bentuk penyakit. Bisa musibah dalam bentuk bencana alam. Gempa bumi. Bisa musibah dalam segala bentuk musibah lah. Angin
Topan. Sekarang banyak angin-angin yang menghancurkan. Nah, diturunkannya wabah virus. Itu kan musibah. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, musibah tidak akan dikenakan hanya kepada orang-orang yang memang punya tingkah laku yang salah kepada Allah saja. Siapapun yang ada di sana akan terkena. Siapapun yang ada di sana akan terkena dengan musibah itu. Nah, wattaqu yauman la tusibanna alladziina dzalamu khassah. Takutlah pada satu saat musibah itu tidak akan dikenakan kepada orang yang dolim saja. Siapapun yang ada di sana akan terkena. Nah, saudara sekalian, jadi pengertian-pengertian dengan burhan itu seperti tadi. Yang pertama, burhan itu menunjukkan pertolongan Allah, ya, yang datang di saat memang kita, ya, tidak menyadarinya. Di saat kita tidak sadar, disadarkan oleh Allah bahwa ini salah, sehingga kita mundur dari tingkah laku itu. Nah, yang kedua, bukti-bukti kebenaran. Burhan itu, burhanakum, ya, bukti-bukti kebenaran tentang ketuhanan. Kemudian burhan juga berpengertian tuntutan. Buktikan dong kalau benar. Mana bukti yang dapat dipertanggungjawabkan? Seperti klaim yang surga itu hanya Yahudi dan Nasrani saja. Kata Allah itu hanya angan-angan. Kalau memang itu klaim yang benar, tolong buktikan. Nah, jadi burhan juga menuntut bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tentang kebenaran kerasulan, yaitu mukjizat. Ya. Kemudian juga Allah dengan kata burhan, ya, kepada orang-orang yang keyakinannya kepada Allah masih belum utuh. Kalau kepada Allah yakin, kepada yang lain yakin, buktikan keyakinan itu kalau benar. Nah, itu dengan kata-kata burhanun. Nah, saudara sekalian, jadi kata-kata burhan dalam Al-Quran itu ternyata mempunyai beberapa pengertian. Bisa pengertian pertolongan dari Allah. Bisa pengertian bukti-bukti kebenaran dari Allah. Bisa pengertian tuntutan dari Allah. Tolong buktikan kalau benar. Keyakinanmu kalau benar, tolong buktikan. Itu burhan. Ya, mudah-mudahan sedikit banyak menjadikan tambahan wawasan tentang pemahaman peristilahan-peristilahan dalam Al-Quran yang kita kaji pada malam ini. Terus yang bisa kita bahas bersama pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.